Waktu itu aku hanya meminjam 2 juta rupiah, tapi bukan jumlahnya yang menjadi malapetaka, melainkan niatku yang sejak awal memang tidak ingin mengembalikannya. Dan dari situlah hidupku mulai hancur satu persatu. Rumah tanggaku, usahaku, bahkan anakku ikut menanggung azab karena keputusanku sendiri. Namaku Fajar. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku dulu adalah seorang pemilik warung sembako yang cukup ramai. Tapi semua itu berubah sejak aku mulai meminjam uang tanpa niat mengembalikannya. Awalnya hanya 2 juta. Aku meminjam dari tetanggaku, Pak Tono, seorang pensiunan guru yang hidup sederhana bersama istrinya. Uang itu katanya untuk tambahan modal, tapi sebenarnya aku gunakan untuk menutupi kekalahan judi online. Nanti kalau warung rame pasti aku bayar, begitu janjiku. Padahal aku sendiri tak pernah benar-benar berniat. 3 bulan berlalu, Pak Tono mulai menagih dengan cara halus. Maaf Jar, uang itu mau dipakai istri saya buat kontrol ke rumah sakit. Tapi aku malah pura-pura tidak mendengar. Aduh Pak, warung lagi sepi, besok-besok ya. Padahal warungku tetap jalan. Aku hanya malas bayar. Aku merasa uang 2 juta itu tidak akan membuat hidup Pak Tono hancur. Tapi ternyata yang hancur adalah hidupku sendiri. Waktu itu merasa semua baik-baik saja. 2 juta rupiah yang kupinjam dari Pak Tono belum ku kembalikan. Bahkan jujur saja, aku sudah tidak pernah lagi memikirkan itu. Dalam pikiranku, paling cuma pensiunan, mana mungkin dia berani ribut. Tapi aku salah besar. Beberapa minggu setelah aku meminjam uang itu, keanehan mulai terjadi. Warung sembako milikku yang biasanya ramai pembeli tiba-tiba sepi seperti disihir. Banyak barang-barang yang dulu laris, manis seperti mie instan, sabun dan telur kini tak laku sama sekali. Bahkan roti-roti yang kubeli dari agen basi sebelum sempat dijual. Waktu itu aku masih menyangkal. Aku bilang pada Nita istriku, ini pasti karena ekonomi lagi susah. Orang-orang juga ngirit. Tapi malamnya anakku Dimas demam tinggi. Mas, badannya panas banget, kata Nita panik sambil meletakkan kain basah di dahi anak kami. Kayak gak wajar mas, dia kayak ngomong sendiri. Aku mendekat dan benar. Dimas menggigil sambil bergumam aneh. Ayah, uang itu kembalikan. Panas banget. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tak pernah cerita pada Dimas soal utang. Apalagi soal niatku yang tak pernah sungguh-sungguh membayar hutang. Kami bawa dia ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit karena sempat kejang. Biaya pengobatan langsung menebus angka 2 juta rupiah. Persis seperti jumlah yang kupinjam dan belum kubayar. Aku menatap wajah pucat Dimas yang terbaring di ranjang rumah sakit. Nafasnya tersenggal lewat selang oksigen kecil. Dan entah kenapa saat itu aku merasa ada yang sedang menarik kembali semua milikku. Perlahan tapi pasti. Setelah pulang dari rumah sakit, aku sempat berpikir untuk menemui Pak Tono. Bukan untuk membayar, tapi sekedar basa-basi. Tapi ego membuatku urung. Kalau aku datang sekarang, dia pasti mikir aku takut, batinku. Lagi pula dia udah tua, masa iya sampai hati nagih terus? Beberapa hari kemudian, Pak Tono benar-benar datang ke rumah. Sore hari, saat aku sedang duduk di depan warung yang semakin kosong, ia menghampiri dengan langkah pelan. Jar, maaf mengganggu, istriku butuh beli obat. Kalau bisa, sebagian dari uang kemarin bisa dibalikin dulu. Nada suaranya tetap lembut, tapi entah kenapa aku merasa terpojok. Aku tersinggung, padahal akulah yang salah. Pak, saya ini lagi banyak masalah. Gak usah sok ngerti ya. Kalau punya uang pasti saya bayar, tapi sekarang jangan ganggu dulu.
Pak Tono hanya mengangguk, tak ada amarah di wajahnya, hanya kecewa yang dalam. Ia menepuk bahuku dan berkata lirih, "Ingat Jar, utang itu janji, dan janji yang diingkari akan menuntut." Setelah ia pergi, aku malah membusungkan dada ke dalam rumah. Kuhentakkan pintu dan membentak Nita, yang dari tadi diam mendengar pembicaraan kami. "Kamu dengar kan? Gaya banget tuh orang tua, ngelunjak, minta-minta. Padahal cuma 2 juta. Nita terkejut dan berkata pelan, "Mas, itu uang mereka. Kita janji bakal balikin." Aku mendengus. "Sudahlah, aku capek. Aku kepala keluarga. Aku yang tahu kapan saatnya bayar." Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Dimas mulai sering mimpi buruk dan Nita menjauh dariku secara emosional, tapi aku masih keras kepala. Aku tidak mau mengakui bahwa aku sedang membawa keluargaku ke jurang. Sejak kejadian dengan Pak Tono, hari-hariku berubah menjadi drastis. Warung yang dulu ramai dari pagi sampai malam, sekarang seperti tak berpenghuni. Pelanggan mulai berpindah ke warung sebelah. Aku sempat berpikir mereka kena hasutan. Tapi kenyataannya, mungkin mereka hanya tak nyaman belanja di tempat yang aura pemiliknya gelap. Barang-barang di rak makin menumpuk, sebagian membusuk. Aku sudah tidak mampu lagi. Tabungan habis untuk biaya rumah sakit Dimas. Sementara pinjaman koperasi mulai menagih bunga. Puncaknya, warungku kebobolan saat malam takbiran. Bukan cuma makanan yang dicuri, tapi etalase dan sebagian perlengkapan ikut rusak. Polisi datang, tapi tidak bisa berbuat banyak. Kamera CCTV sudah lama mati karena tak mampu bayar listriknya. Aku terduduk di depan pintu warung yang kini hanya separuh pintu. Kenapa semua ini terjadi padaku? Tapi saat aku mengingat kembali, bukan berapa jumlahnya, tapi niatku yang busuk sejak awal. Aku meminjam tanpa niat mengembalikan, aku bersikap kasar pada orang yang bersabar, dan aku mulai menuai akibatnya. Nita semakin pendiam, wajahnya lelah, tubuhnya kurus, tapi dia tetap merawat Dimas, yang kini tak seaktif dulu. Anak kami hanya duduk diam, kadang menatap kosong keluar jendela. Suatu malam, aku mendengar Nita menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi aku terlalu malu untuk masuk dan bertanya. Mungkin dia pun tahu bahwa semua ini berasal dari satu akar, dosaku sendiri. Pagi itu, Dimas tidak mau bangun dari tempat tidur. Kupikir ia hanya kelelahan. Tapi saat Nita mencoba mengangkatnya, tubuh anak kami lunglai. Ia tak bisa berdiri. Kakinya gemetar dan ketika dipaksa berdiri, ia langsung jatuh terduduk. "Mas, dia gak bisa berdiri." "Dimas, ayo nak bangun," seruku panik. Tapi Dimas hanya menangis. "Panas ya, kaki Dimas panas. Ada api di bawah. Tolong padamkan ya, padamkan." Kami bawa Dimas ke rumah sakit. Dokter memeriksa lengkap, hasilnya tidak ditemukan masalah fisik. Tapi anak bapak seolah mengalami trauma mental berat. Bisa jadi ini pengaruh dari tekanan emosional atau spiritual. Aku terpaku. Nita menangis di sisiku, rasanya seluruh dunia runtuh. Anak yang dulu lincah, kini hanya bisa duduk dengan selimut menutup lutut. Dan malam-malamnya ia mengigau dengan kalimat yang menohok. "Ayah, kembalikan uangnya sebelum semuanya terbakar." Aku mulai takut pulang ke rumah. Suasana di dalam seperti kosong. Warung sudah aku tutup total. Di meja makan hanya ada air putih dan sisa nasi kemarin. Dan Dimas kadang menatapku dengan mata yang kosong tapi penuh luka, seolah ingin berkata, "Semua ini karena ayah." Suatu malam aku terbangun karena suara tangisan bukan dari Dimas, tapi dari dalam dapur. Suara tangisan tua, lirih dan serak, seperti rintihan orang yang kecewa. Aku beranikan diri ke sana, tapi tak ada siapa-siapa. Saat aku balik badan, di tembok kulihat samar-samar bayangan seorang lelaki tua. Memakai kopiah, wajahnya mirip Pak Tono. Aku terduduk, dadaku sesak, dan malam itu aku menangis seperti anak kecil. Aku mulai percaya ini bukan hanya musibah,
Ini adalah azab. Beberapa hari setelah kejadian suara tangis di dapur itu, suasana rumah kami semakin hening. Tapi bukan hening yang damai, melainkan hening yang menyesakkan. Nita istriku semakin jarang bicara. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bahkan fokus mengurus Dimas tanpa lagi menatapku dalam. Aku tahu dia menyimpan banyak luka, tapi aku terlalu malu untuk bicara, terlalu keras kepala untuk meminta maaf. Sampai pada satu malam, saat Dimas tertidur, Nita duduk di depanku pelan, tanpa air mata, tanpa kemarahan. Mas, aku mau pamit, aku gak kuat. Aku menoleh cepat. Pamit? Maksudmu? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku, bukan karena aku benci Mas, bukan juga karena aku tak setia. Tapi aku takut. Aku takut Dimas tambah parah kalau tetap di sini. Jadi kamu mau ninggalin aku? Suaraku meninggi, berusaha menyembunyikan rasa terancam. Aku hanya mau menenangkan diri dan melindungi anak kita. Aku sudah berusaha sabar, tapi Mas terus menolak sadar. Uang 2 juta itu bisa dibayar kapan saja Mas. Tapi niat yang buruk itulah yang menyeret kita semua. Aku tak bisa berkata-kata. Nita membereskan pakaian secukupnya. Ia menggendong Dimas yang kini hanya bisa bergerak dengan bantuan. Lalu keluar rumah malam-malam menuju ojek online yang ia pesan diam-diam. Aku hanya berdiri di ambang pintu, tak mengejar, tak menahan, karena jauh dari dalam hatiku, aku tahu dia benar. Kau memang kepala rumah tangga Jar, tapi dosa yang kau sembunyikan itu terlalu busuk sampai rumah tangga ikut membusuk bersamamu. Kalimat itu tidak diucapkan Nita, tapi seperti bergaung dari dalam hatinku sendiri. Malam itu aku benar-benar sendiri, tanpa istri, tanpa anak, tanpa warung. Hanya ditemani sepi dan rasa bersalah yang tak bisa dikubur. Hari itu cuaca mendung. Aku duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan yang basah oleh gerimis. Warung sudah lama tutup. Rumah juga mulai kosong, bahkan suara pun jarang terdengar. Tiba-tiba, seorang tetangga datang dengan wajah serius. Jar, kamu udah dengar belum? Pak Tono meninggal tadi pagi. Aku kaget seolah dunia runtuh di detik itu juga. Nafasku terhenti. Innalillahi, bisikku pelan. Dia kena serangan jantung. Katanya sempat nyebut-nyebut soal uang 2 juta yang belum kembali. Lanjut tetanggaku sambil menatapku dalam. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, dadaku nyeri. Beberapa jam kemudian, aku memberanikan diri mendatangi rumah duka. Tapi langkahku terhenti di depan pagar. Banyak orang menatapku sinis, sebagian berbisik-bisik, dan yang paling menyayat hati adalah ketika aku melihat istri Pak Tono, Bu Sulastri, duduk di kursi roda dengan mata sembab. Ia tak menyapaku, ia hanya menatapku diam, tajam, dan dingin. Aku mundur perlahan dan pulang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terbaring, tapi pikiranku melayang-layang. Hati ini seperti dihantam palu. Aku belum membayar, aku belum meminta maaf, dan sekarang aku tidak bisa lagi. Malam itu, aku bermimpi. Aku berada di sebuah tanah lapang penuh api membara. Dari kejauhan, kulihat sosok Pak Tono, wajahnya pucat tapi tenang. Ia berdiri sambil memegang lembaran kertas. Aku sudah memaafkanmu Jar, tapi dosa itu bukan padaku, tapi pada janjimu sendiri. Aku berteriak memanggilnya, tapi dia perlahan berjalan menjauh dan lenyap ditelan kobaran api. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, nafas memburu, dan hati penuh penyesalan yang tak bisa ditebus oleh apapun. Terlambat Jar, kamu sudah terlambat. Setelah Pak Tono meninggal, hari-hariku benar-benar gelap. Rumah yang dulu berisi janda tawat, anak dan istri, kini hanya diisi suara detik jam, dinding yang menyiksa. Aku jadi sering tidur siang, berharap malam lebih cepat berlalu. Tapi malam justru menyimpan sesuatu yang lebih menyeramkan. Mimpi-mimpi buruk yang semakin nyata. Hampir setiap malam aku bermimpi berjalan di kuburan. Di antara nisan-nisan tua, aku melihat satu kubur terbuka dan
Dari dalamnya, tangan keriput keluar sambil menunjuk ke arahku. Janji, bayar janji itu. Aku terbangun menggigil, keringat dingin mengucur dari pelipis. Setiap kali aku terlelap, mimpi yang sama datang lagi dan lagi. Tapi yang paling menakutkan datang dari Dimas. Suatu hari Nita menghubungiku lewat telepon, suaranya panik. Mas, Dimas, dia bicara sendiri. Apa maksudnya? Tanyaku. Suara dia berubah, bukan suara anak-anak lagi. Suaranya berat seperti orang tua. Katanya saat malam tiba, Dimas mendadak duduk sendiri di atas kasur, lalu menatap jendela kosong sambil berkata, ayahku pembohong, dia berjanji tapi mengingkari. Ayahku menanam dosa, sekarang dia harus menuai neraka. Nita ketakutan, ia memanggil Ustadz, dan ketika dibacakan doa, Dimas menjerit keras lalu menangis kembali seperti biasa. Ma, kenapa Ma? Kenapa semuanya jadi gelap? Aku mulai ketakutan sendiri. Setiap suara angin malam terdengar seperti bisikan. Setiap bayangan di dinding tampak seperti sosok Pak Tono berdiri diam memperhatikan. Aku ingin lari tapi tak tahu kemana. Aku ingin menebus tapi semua sudah terlambat. 2 juta rupiah, hanya 2 juta, tapi bisa membakar seluruh hidupku. Seminggu setelah kejadian kesurupan Dimas, aku resmi menjual warung. Lemari rak besi, etalase kaca, bahkan papan nama di atas pintu. Semua aku lepas satu persatu, bukan karena ingin, tapi karena harus. Tidak ada penghasilan lagi, dan semua orang mulai menghindar. Dulu orang-orang menyapaku dengan hormat. Pak Fajar, warungnya makin rame ya? Kini mereka bahkan tak menoleh, ada yang pura-pura menatap ponsel, ada yang langsung memutar arah, bahkan ada yang terang-terangan berkata, itu loh yang gak mau bayar utang sampai orangnya meninggal. Hina, terlalu hina. Aku mulai bekerja sebagai buruh pasar, mengangkat karung, bawang dan kotak telur dari mobil bak ke kios. Dulu aku yang jualan di warung. Kini aku dibayar Rp5.000 untuk mengangkat 1 kotak mie. Tanganku kapalan, punggungku pegal tiap malam. Tapi rasa paling menyakitkan bukan di badan, melainkan di hati. Karena setiap kali melihat anak muda seusia Dimas berlarian di pasar, aku teringat bahwa anakku kini hanya bisa duduk di kursi roda. Suatu pagi, aku melihat Nita di pasar bersama Dimas. Ia membeli sayur di lapak, tak jauh dari tempatku bekerja. Tapi saat aku mendekat, Nita buru-buru membalikkan badan. Dimas hanya menatapku diam, lalu menunduk. Aku tahu mereka malu, aku tahu mereka kecewa, dan aku tahu aku pantas menerima itu semua. Malam harinya, aku makan nasi sisa sedekah dari ibu pemilik kios. Di dinding rumah kosongku, kulihat bayangan diriku sendiri. Bukan Fajar yang dulu, tapi sosok laki-laki compang-camping penuh debu dan penuh dosa. Dari mana azab datang, jika bukan dari dirimu sendiri, Jar? Kau ciptakan semua ini dengan niatmu sendiri. Malam itu, aku duduk di tikar lusuh di ruang tengah, hanya ditemani lampu minyak yang remang. Tangan kiriku menggenggam amplop berisi 2 juta rupiah. Bukan pinjaman, bukan warisan, tapi hasil keringatku memikul sayur selama 2 bulan. Uang itu bukan lagi soal nilai, tapi soal beban jiwa. Pak Tono, maafkan aku. Keesokan harinya, aku pergi ke tempat warungku dulu berdiri. Kini bangunan itu sudah menjadi puing, ditinggalkan pembeli, dijual pemilik kontrakan, dan dipenuhi rumput liar. Di belakang warung, tepat di dekat pohon belimbing kecil, aku gali tanah sedalam 1 hasta, lalu aku letakkan amplop itu. Ini uangmu, Pak. Maaf, aku kembalikan dalam bentuk yang tidak pantas. Tapi ini dari hatiku yang paling dalam. Aku ingin lunas di dunia sebelum aku ditagih di akhirat. Tanahku timbun pelan, tak ada yang melihat, tak ada yang tahu, tapi air mataku tak bisa kutahan. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi bermimpi buruk. Tidak ada suara tangis, tidak ada api, tidak ada bayangan Pak Tono. Tapi hidupku juga tidak kembali cerah, tidak otomatis membaik. Aku tetap hidup sendiri,
Dimas tetap lumpuh, Nita tak pernah kembali, yang berbeda hanya satu. Hatiku kini bisa tidur dalam diam. Bukan karena aku merasa suci, tapi karena aku akhirnya berani mengakui bahwa aku memang hina. Hari-hariku kini seperti potongan senja yang tak pernah selesai, sunyi, lembab, dan memudar perlahan. Aku tinggal sendirian di rumah reot minggir gang, atapnya bocor, dindingnya lembab, dan suara jangkrik menjadi pengantar tidurku. Tak ada lagi suara anak, tak ada lagi canda istri, tak ada lagi bunyi pintu warung dibuka pagi hari. Setiap sore, aku duduk di bangku kayu depan rumah, menatap langit yang mulai gelap, kadang melihat anak-anak kecil bermain layangan dari kejauhan. Kadang melihat ibu-ibu belanja ke warung yang dulu milikku, kini sudah jadi tempat jual pulsa orang lain. Suatu sore, aku menulis sesuatu di sehelai kertas dan menempelkannya di tembok rumah. Jangan pernah berniat buruk saat meminjam uang. Dosa itu mungkin tak berbunyi, tapi dia mencuri pelan-pelan seluruh hidupmu. Sesekali Nita mengirim kabar lewat pesan singkat, sekedar menanyakan kabar. Aku tahu ia masih peduli, tapi luka terlalu dalam untuk disatukan lagi. Dimas, ia kini sekolah luar biasa. Didampingi seorang terapis, aku kirimkan sedikit uang jika ada. Tapi aku tak pernah meminta mereka kembali, karena aku tahu sebagian luka tak bisa disembuhkan dengan kata maaf. Aku tak lagi punya ambisi, tak lagi mengejar rezeki besar. Aku hanya ingin menghabiskan sisa waktu dengan tenang, mengaji, menangis, dan mendoakan orang-orang yang pernah aku sakiti. Dan ketika langit sore mulai berubah jingga, aku sering berkata dalam hati, Tuhan, jika Engkau izinkan jangan hukumku lagi di akhirat, karena di dunia pun aku sudah lelah menanggung semua ini. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencari simpati, bukan pula untuk membersihkan nama, tapi sebagai peringatan untuk siapapun yang hari ini sedang bermain-main dengan hutang, terutama utang yang sejak awal tidak pernah diniatkan untuk dibayar. Kau mungkin berpikir itu hanya uang kecil. Kau mungkin merasa pemilik uang tidak akan menderita, tapi percayalah, yang akan hancur bukan dompet mereka, tapi hidupmu sendiri. Azab itu tidak selalu datang dengan petir atau suara ledakan. Kadang ia datang perlahan, dari anak yang tiba-tiba jatuh sakit, dari usaha yang pelan-pelan mati, dari pasangan yang perlahan menjauh, dan dari malam-malam panjang yang sepi, penuh sesal. Aku Fajar telah mengalaminya. Semua hancur hanya karena 2 juta rupiah, tapi bukan nominalnya yang menghancurkan, melainkan niat busukku yang tak pernah kutebus. Kalau kamu hari ini punya utang yang belum dibayar, maka jangan tunda lagi. Bayarlah, lunasi, minta maaf, kembalikan. Karena hidup tak akan pernah tenang jika janji dunia belum kau tunaikan. Ingat, hutang itu bukan cuma urusan angka, tapi soal akhlak, berkah, dan hisab.